bola Persibku, jadi juara Persibku, bermain bola Persibku, takkan pernah kalah, jangan mau mengalah. Update kabar pemain Persib. Kali ini kita akan masuk ke POP, Persib on Point. Di segmen ini kita akan bahas berita-berita terbaru tentang pemain Persib yang lebih mendalam, lebih dekat, lebih terpercaya. POP edisi kali ini ada kabar dari pemain yang katanya sudah perpanjang kontrak. Siapa Boboto? Apakah Anda tahu? Dan ada juga beberapa pemain yang denger-denger sih bakal comeback. Siapa saja? Mari kita bahas di Sampurasun Persib Rampes Juara. Yo 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 yo. Sampurasun Persib Rampes Juara. Yo 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 yo. Kabar pertama datang dari David Da Silva atau Dadang Da Silva yang sudah memperpanjang kontrak. Deputi CEO Persib Teddy Cahyono akhirnya resmi mengumumkan perpanjangan kontrak David Da Silva. Striker Brazil itu diikat kontrak selama 1 tahun hingga Desember 2024 dan ada opsi perpanjangan selama 1 tahun apabila performanya di tahun depan dinilai layak untuk dipertahankan. Hal ini wajar dilakukan oleh klub bola mengingat umur David yang sudah 34 tahun, tergolong umur yang tidak mudah bagi pemain sepak bola, yang dimana semakin tua biasanya akan ada penurunan performa. Makanya Persib tidak menyodorkan kontrak yang panjang dan lebih memilih berhati-hati dengan adanya opsi perpanjangan. Karena saat ini Persib masih membutuhkan ketajaman David untuk lolos ke Championship Series, tapi masih ragu beberapa tahun ke depan masih tetap tajam atau tidak. Ya, siapa tahu kan David tiba-tiba jadi Cristiano Ronaldo yang makin tua makin gacor. Jangan sampai nanti manajemen nyesel nggak ikat kontrak jangka panjang. Kumaha bobotoh? Kira-kira David Da Silva bisa mempertahankan performanya, tenaganya, fisiknya sampai umur 40 tahun dan membela Persib sampai pensiun? Komen boboto. Lanjut kabar kedua. 3 pemain Persib yang sepertinya bakal comeback. Sabtu 18 November kemarin, Persib mengadakan game internal yang berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan tim putih. Di antara jajaran pemain ternyata ada 3 pemain yang kembali bergabung setelah dibekap cedera yang lama. Pertama, Zalnando. Pada akhir Desember 2022 lalu, Zalnando sempat mengalami dislokasi ankle di laga melawan Dewa United. Dislokasi ini menyebabkan patah tulang fibula yang mengharuskannya naik ke meja operasi. Sempat pulih dan menjalani debut pasca cedera di awal musim, namun plat pasca fraktur yang masih menempel di kaki kiri membuatnya tidak leluasa untuk bermain, hingga memutuskan untuk kembali menjalani bedah untuk mengangkat plat tersebut. Hampir 1 tahun berlalu semenjak awal cedera, hingga akhirnya di November ini dia baru bisa berlatih secara penuh. Dokter tim Persib, Bapak Raffi Ghani, Dr. Raffi Ghani memberi sinyal bahwa Zalnando sudah siap secara kesehatan untuk bermain. Walaupun begitu, Zalnando tetap harus mengejar ketertinggalan terkait kondisi fisik, kebugaran, dan menembus tim utama. Semangat Mang Zalnando! You can do it! You can be better! Comeback glory! Yo yo yo! Kedua, Febri Haryadi. Setelah di 5 laga terakhir Persib, Febri tak masuk susunan pemain karena menderita cedera paha bagian dalam. Akhirnya di internal game kemarin, Febri terlihat kembali bermain. Bojan Hodak bahkan memuji penampilannya bagus pasca cedera. Febri bermain lebih baik dari beberapa pekan ke belakang. Jika terus bermain seperti itu, bukan tidak mungkin dia punya kesempatan untuk bermain di Liga. Pada game internal ini, Febri mencetak 1 gol untuk tim putih.
hasil dari tendangan keras kaki kanannya setelah menerima assist dari Beckham Putra. Tentu ini menjadi sinyal bagus bagi Febri untuk memperbaiki penampilan dan membuktikan bahwa dia masih layak mendapat kepercayaan dari Coach Boyan Hodak. Yang ketiga, Tyrone Del Pino. Setelah lama berkutat dengan cedera pada laga debutnya, kali ini Boyan Hodak memberikan kesempatan kepada Del Pino untuk bermain di internal game selama 90 menit. Namun uniknya pada game ini, Del Pino ditempatkan di posisi gelandang bertahan, sedangkan gelandang serang diisi oleh Levi Madinda. Alasan Boyan Hodak menempatkan Del Pino di posisi ini karena Levi tidak bisa bermain di posisi bertahan. Tapi ini bukan masalah, karena yang terpenting bagi Del Pino saat ini adalah dia bisa bermain lagi. Seusai laga, Boyan Hodak berkomentar terkait Del Pino bahwa dia butuh proses untuk kembali bermain lagi dari kondisi fisik dia sebelum layak untuk turun bertanding. Memang di babak pertama bermain cukup baik, namun di babak kedua tidak terlihat perannya. Dari ketiga pemain ini, Cik Bobotoh, saha anu paling dirindukan untuk kembali merumput di lapangan, menikmati atmosfer stadion dan Bobotoh Persib? Langsung aja komen. Itu dia update berita pemain Persib di segmen Persib On Point. Jangan lupa follow Sampurasun Persib biar Bobotoh bisa update berita terbaru tentang Persib dan segala keunikannya. Saya Bit A, Sampurasun Persib, Rampes juara. Yo 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 yo.